warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rika Widya Astuti, NIM A1A31952 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat hak asasi manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama dan memiliki hak-hak yang sama pula. Dengan mendasarkan pada pengertian HAM di atas, maka hak asasi manusia memiliki landasan utama, yaitu yang pertama, landasan langsung yang pertama yaitu kodrat manusia. Yang kedua, landasan kedua yang lebih dalam yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Dengan demikian, hak-hak ini adalah universal atau berlaku dimanapun di dunia ini. Di mana ada manusia, di situ ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa kecuali. Untuk mempertegas hakikat dan pengertian HAM di atas, dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Materi yang kedua yaitu hukum dan kelembagaan hak asasi manusia. Di sini hukum dan kelembagaan hak asasi manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu beberapa ketentuan hukum atau instrumen HAM. Yang kedua yaitu latar belakang lahirnya instrumen nasional HAM. Dan yang ketiga yaitu kelembagaan HAM. Materi yang ketiga yaitu kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Penggolongan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Richard Falk, kategori-kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam yaitu pembunuhan besar-besaran, terorisme resmi berskala besar, pemerintah totaliter, penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu berbagai contoh pelanggaran HAM, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan banyak anak di bawah umur dipaksa harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Mengapa pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia? Meskipun seperti telah dikemukakan di atas, telah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia. Yang keempat itu menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kelima itu contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakannya. Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagaimana tindakan pencegahan, maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur dan menghormati persaudaraan. Yang D itu menghargai upaya perlindungan hak asasi manusia. Menghargai upaya perlindungan HAM bukan sekedar hanya sebuah perasaan belaka yang penting dan berharga, tetapi lebih pada sikap positif terhadap perlindungan HAM. Yang E yaitu menghargai upaya penegakan hak asasi manusia. Hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan kewajiban dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang diduduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itu pun jika
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri, yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Mungkin hanya materi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.